Apa kabar kalian di rumah? Sehat-sehat ya? Tetap semangat ya teman-teman. Walau di rumah, kita masih semangat untuk bersekolah minggu. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, hari ini kita akan sama-sama ikut sekolah minggu. Kita tetap bersukacita. Kita harus tunjukkan bahwa kita masih semangat melayani Tuhan. Aku masih semangat untuk memuliakan Tuhan. Setuju ya? Jempol dulu dong. Oke, kita hari ini mau menyanyi untuk Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan, kita harus selalu bersukacita. Kita memuji Tuhan ya. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita urutkan ya dari hari Senin sampai hari Minggu. Saya hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Semua pinter. Anak-anak Tuhan sudah mulai pinter ya. Sudah hebat semuanya. Karena hari ini kita memuji Tuhan. Kita terus memuliakan Tuhan walaupun di tengah keterbatasan kita. Semangat ya. Semangat. Oke. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan kita. Tutup mata kita. Tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami akan bersama-sama sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami yang ikut sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau kasihnya Tuhan Yesus itu nggak pernah berakhir loh buat kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita, mengasihi Lose, mengasihi kalian yang ada di rumah. Jadi kita harus semangat memuliakan Tuhan, semangat menyanyi buat Tuhan, semangat untuk selalu tersenyum kepada banyak orang gitu kan. Papa mama kita, saudara-saudara kita yang lain. Jadi karena sukacita Tuhan ada di dalam hati kita, maka kita pun harus selalu bersukacita karena kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ada satu pujian, kasihnya seperti sungai. Tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya lagu ini ya. Kasihnya seperti sungai. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Kita harus semangat memuliakan nama Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Saya lagi ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Tepuk tangan dulu dong. Masih semangat ya. Tapi pengen tahu mana sih yang masih semangat tadi? Coba angkat tangan, lo saya lihat dari sini. Oh iya masih banyak yang semangat. Wah, tepuk tangan lagi dong. Wah, hebat kalian. Masih mau semangat memuliakan Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Pujian kita selanjutnya. Kita menyanyi Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nyanyi sama-sama ya. Nyanyi sama-sama ya teman-teman. Semangat. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, semangat semua. Lose pun jadi semangat, semakin bersemangat malahan ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya ada satu lagi teman kita yang akan memuliakan Tuhan, yang akan memberikan persembahan gerak dan lagu. Siapa coba? Wah, benar. Tepuk tangan dulu dong. Namanya Ivi. Tepuk tangan. Ivi hari ini akan memberikan persembahan melalui gerak dan lagu. Sudah siap semua untuk kita melihat pelayanan Ivi hari ini? Oke? Oke Ivi. Siap Ivi? Kita langsung sama-sama lihat Ivi. Siang
Terima kasih Ivi untuk pelayanannya. Top sekali, hebat. Kecil-kecil sudah berani untuk memuliakan Tuhan dan memberikan persembahan gerak dan lagu. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan pujian, entah itu gerak dan lagu, mau baca puisi, mau apalagi ya, mau persembahan pujian atau dan lain sebagainya, di waktu ke depan semoga kalian bisa ya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siap? Oke. Nah, hari ini teman-teman kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tutup mata kita, lipat tangan kita, kita tenang, kita menghadap Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita mau lihat video dulu ya. Silakan. Di Palestina, sekitar abad pertama, berkuasalah pemerintah Romawi. Masyarakat Yahudi di setiap kota dan desa diwajibkan untuk membayar pajak ke pemerintah. Pengumpulan pajak dilakukan oleh petugas pajak atau disebut pemungut cukai. Salah satu pemungut cukai yaitu bernama Lewi, yang kemudian disebut Matius. Profesi ini dipandang negatif dan buruk. Mereka mengambil pajak lebih besar dari yang seharusnya, yang memberatkan rakyat. Mereka merampas, memeras untuk menguntungkan dan memperkaya diri mereka sendiri. Pemungut cukai berasal dari masyarakat pribumi, jadi mereka dianggap pengkhianat, dimusuhi, dan dibenci oleh orang Yahudi. Yesus pergi lagi ke pantai danau. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak Zebedeus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Teman-teman, tahu kan ceritanya? Sudah disimak baik-baik ya tadi ya. Kisah tentang apa? Ayo. Siapa? Tuhan Yesus. Pinter. Tapi kisah ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil salah satu dari 12 muridnya. Kira-kira namanya siapa? Ayo tadi. Siapa nama murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus dalam cerita hari ini? Siapa? Betul sekali, Matius, atau nama lainnya yaitu Lewi. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu namanya Lewi, tapi dalam bahasa Yunani juga di dalam Alkitab kita itu dituliskan Matius. Pekerjaan Matius sebagai apa? Ayo, baca enggak tadi Alkitabnya? Nah teman-teman, kalau kalian tadi melihat videonya, apa sih pekerjaan Matius? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa? Lo semua lihat siapa yang bisa jawab, suaranya keras. Nah, betul sekali. Pekerjaannya adalah pemungut cukai. Dia adalah pemungut cukai. Gampangnya kalau sekarang adalah tukang pajak, ya, mengumpulkan pajak untuk negara. Jadi teman-teman, pekerjaan Matius adalah pemungut pajak. Dia yang ngambil uang untuk diberikan kepada pemerintah atau kepada negara. Tapi teman-teman, cara Matius untuk mengambil pajak atau memungut cukai itu adalah tidak baik. Caranya adalah uangnya itu dilebihkan. Harusnya orang itu membayar hanya 1.000, tapi yang diminta Matius adalah 2.000. Wah, bener nggak tuh? Bener nggak tuh kayak gitu? Harusnya kan cuma 1.000, tapi Matius punya pikiran jahat, tindakan yang jahat, yaitu apa? Dia ambil 2.000 dari orang. Wah. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Ketika Matius sedang bekerja, ada Tuhan Yesus yang datang, kemudian memanggil Matius. Apa katanya? Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Lalu apa yang dilakukan Matius? Matius ikut Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus diajak oleh Matius untuk makan bersama di rumah Matius. Kemudian datanglah orang-orang yang bekerja seperti Matius, yaitu pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang lainnya, termasuk para murid Tuhan Yesus, datang ke rumah Matius. Lalu ada orang-orang Farisi, mereka yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, itu tanya kepada para murid. Dia bertanya seperti ini, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ternyata apa yang dikatakan dari para ahli Farisi tadi didengar oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah teman-teman, tahu kan maksud cerita hari ini? Kita hari ini melihat satu kisah
di mana Matius menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran yang baik buat setiap kita, bahwa kita berdosa, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, penolong setiap kita. Nah teman-teman, Lose mau tanya nih. Tadi kan kita sudah mendengarkan cerita dan Lose juga sudah jelaskan. Pekerjaan Matius adalah pemungut cukai. Dan pekerjaan itu membuat Matius berdosa karena ia mengambil lebih dari apa yang seharusnya. Ya kan? Pertanyaannya, apakah setelah Matius mengikut Tuhan Yesus, Matius tetap menjadi pemungut cukai? Apakah Matius tetap melakukan keberdosaannya, yaitu mengambil lebih dari apa yang seharusnya? Ayo jawabannya apa? Ayo. Tentu tidak. Matius mengikut Yesus, kemudian ia menjadi murid Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh Matius adalah mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, Matius mengabarkan itu. Jadi teman-teman, ada perubahannya. Yang dulunya itu jahat, yang dulunya itu nakal, ya, tapi sekarang sudah menjadi baik. Kalian masih nakal enggak? Kalian masih suka membantah orang tua enggak? Ayo, siapa yang masih nakal di rumah? Oh, enggak ada yang angkat tangan, pinter. Berarti semua anak baik ya. Siapa yang jadi anak baik sekarang? Wah, banyak yang angkat tangan. Jadi teman-teman di rumah, kita harus jadi anak yang baik. Karena Tuhan Yesus baik buat kita, maka kita harus jadi anak yang baik kepada sesama. Tadi kan ada pujian yang sudah kita nyanyikan sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi kita harus mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi teman-teman yang ada di rumah. Jadi firman Tuhan ini baik untuk kita dengar dan kita renungkan bersama-sama. Amin. Amin. Mari teman-teman kita berdoa ya untuk firman Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita, lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah merenungkan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, tadi kan Matius dipanggil oleh Tuhan dan dia tidak menolak. Dia ikut Tuhan Yesus. Kita pun juga harus seperti itu. Kalau Tuhan Yesus memanggil kita, maka apa jawab kita? Ya Tuhan, aku mau ikut. Gitu ya. Mari kita akan sama-sama menyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus
Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya, kita menyanyi pujian ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Nah teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, supaya di waktu ke depan kita masih bisa menikmati sekolah minggu seperti hari ini. Oke? Tetap sehat semuanya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!